Ilwan yang mulai kehilangan harapan bertemu dan ditawari oleh para ruler untuk menjadi wadah dari para ruler sembari mencari informasi tentang monark yang tengah bersembunyi. Halo para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih karena sudah menonton video ini. Kali ini gue akan membahas 8 hunter yang menjadi wadah dari para ruler di dunia solo leveling. Yang pertama ada Jonas. Jonas merupakan hunter terkuat dari negara Brazil dan termasuk ke dalam hunter terkuat nomor 6 di dunia menurut Federal Bureau Hunter Amerika. Di dalam manhwa, Jonas ini tidak diperlihatkan secara jelas. Dia hanya muncul di chapter 151 ketika media menayangkan dirinya yang sudah AFK dari dunia solo leveling. Ya, bisa dibilang si Jonas ini muncul cuma buat AFK doang gitu. Lalu yang kedua ada Siddharth Bachchan. Siddharth Bachchan adalah salah satu dari 5 hunter nasional dan merupakan hunter terkuat yang berasal dari negara India. Menurut data dari Federal Bureau Hunter Amerika, Siddharth Bachchan termasuk ke dalam hunter terkuat nomor 4 yang ada di dunia. Namun berbeda dengan Jonas yang setidaknya ditunjukkan wajahnya di dalam manhwa, Siddharth Bachchan ini tidak ditunjukkan sama sekali di dalam manhwanya. Jadi tiba-tiba AFK aja ini hunter. Padahal dia termasuk ke dalam 5 hunter nasional yang berhasil ngalahin Kamis loh. Dan di manhwanya, doi justru nggak dimunculin secara jelas. Lalu yang ketiga ada Go Gun-hye. Go Gun-hye adalah hunter NS Korea yang setelah pensiun dari dunia hunter, dirinya menjadi ketua dari Asosiasi Hunter Korea. Go Gun-hye memiliki sifat yang rendah hati dan sangat menghargai mereka yang berjuang demi kesejahteraan bersama. Pada chapter 63, sebagai hunter yang dulunya merupakan hunter terkuat, aura dan mana miliknya sanggup membuat Sung Jinwo terkejut ketika mereka pertama kali bertemu. Selain memiliki aura yang kuat, Go Gun-hye yang sudah tua sanggup mengimbangi kekuatan dari salah satu monark pada chapter 150. Go Gun-hye berhasil menahan imbang beberapa saat melawan Frost Monarch yang datang memburunya. Namun, karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak sanggup menahan kekuatan dari ruler, tubuh Go Gun-hye mendadak tidak bisa digerakkan karena besarnya kekuatan yang dibebankan kepada tubuhnya. Go Gun-hye dikalahkan oleh Frost Monarch di kantor Asosiasi Hunter. Namun, sebelum Go Gun-hye AFK, dirinya sempat memberitahu Sung Jinwo terkait ancaman dari para monarch. Dan karena kematian Go Gun-hye, hunter yang sudah menginspirasi Sung Jinwo, pada chapter 151, Sung Jinwo yang sebelumnya ragu akhirnya mulai mendeklarasikan perang terhadap para monarch. Lalu yang keempat ada Christopher Reed. Christopher Reed adalah salah satu hunter terkuat di Amerika dan merupakan salah satu dari 5 hunter tingkat nasional. Pada daftar yang diberikan oleh Federal Bureau Hunter Amerika kepada Sung Jinwo di chapter 149, Christopher Reed memiliki peringkat ketiga dari jajaran hunter terkuat berpengaruh di dunia. Dengan kekuatan yang dimilikinya, menjadikan Chris memiliki sifat sedikit sombong dan arogan, serta terlalu bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Ini terbukti pada chapter 138, dirinya menjadi marah ketika diberitahu oleh Norma Shellner bahwa Christopher Reed akan terbunuh beberapa hari lagi dan disarankan untuk meminta perlindungan kepada Sung Jinwo. Beberapa hari setelah kunjungan Norma Shellner, Christopher Reed diserang oleh 3 monarch, yaitu Beast Monarch, Kueresa, dan Iron Body Monarch. Mengetahui kondisi dirinya yang terjebak, Christopher Reed berniat membawa salah satu dari mereka untuk ikut AFK bersamanya. Oh ya, Christopher Reed ini memiliki kemampuan dalam pengendalian sihir api yang sangat kuat. Pada chapter 140 terungkap, setidaknya dibutuhkan 1.800 mobil pemadam kebakaran dan 14 hunter mage untuk memadamkan api yang diciptakan oleh Christopher Reed. Lalu yang kelima ada Liu Zigang. Liu Zigang adalah hunter bintang 7 dan hunter terkuat dari Cina. Dirinya termasuk ke dalam salah satu hunter nasional yang berhasil mengalahkan naga Kamish. Liu Zigang memiliki sifat yang belak-belakan terhadap media. Pada chapter 167, dia bahkan menyebut bodoh kepada wartawan yang meragukan kekuatan dari Sung Jinwo. Namun bagi mereka yang sudah mendapatkan rasa hormat dari Liu Zigang, dirinya akan menjadi pribadi yang ramah dan rendah hati. Karena Liu Zigang merupakan salah satu hunter yang menjadi wadah dari para ruler, tentunya kemampuan bertarung Liu Zigang ini tidak bisa dianggap remeh. Pada chapter 107, kita diperlihatkan bagaimana kehebatan dari kemampuan Liu Zigang. Dirinya bisa mengalahkan ratusan semut yang terbang dari Pulau Jeju hanya dengan satu serangan. Liu Zigang juga sanggup mengalahkan satu raksasa di tengah laut yang kabur dari Brick Dungeon Jepang. Di dalam pertarungan, Liu Zigang bertarung menggunakan kedua pedangnya. Oh ya, berbeda dengan hunter lain yang rata-rata meremehkan Sung Jinwo, seperti Thomas Andre, Huang Dongsu, Kim Chul, Christopher Reed, dan sebagainya, Liu Zigang ini adalah satu-satunya hunter kuat yang langsung menghormati Sung Jinwo ketika bertemu di konferensi guild internasional. Ya, mungkin dia sadar diri gitu kalau dia tuh cuma NPC. Lalu yang keenam ada Thomas Andre. Thomas Andre adalah salah satu hunter nasional yang juga menjadi wadah dari ruler.
Thomas Andre dulunya adalah hunter terkuat di seluruh dunia sebelum Sung Jinwoo muncul. Karena kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya, Thomas Andre berhasil membuat Guild Scavenger yang mengumpulkan banyak hunter hebat dari seluruh dunia. Bahkan Guild Scavenger buatan Thomas Andre ini sanggup melawan pasukan Shadow Army milik Sung Jinwoo di Amerika. Sebagai wadah dari para ruler, dirinya bahkan sanggup mengalahkan Shadow kuat Sung Jinwoo seperti Tux dan Iron dengan sangat mudah. Thomas Andre adalah hunter tipe fighter. Itulah alasan mengapa dia memiliki durabilitas serangan yang kuat dan pertahanan fisik yang sangat tangguh. Pada chapter 146, tubuh Thomas Andre yang tanpa armor diperlihatkan kebal dari serangan belati Demon King Dagger yang digunakan oleh Sung Jinwoo. Padahal belati itu sanggup memenggal kepala dari Legia The Beginning of Monarch. Pada chapter 156, Thomas Andre juga mampu menahan Beast Monarch yang mengamuk di Korea sendirian tanpa adanya bantuan dari hunter lain. Ya meskipun ujungnya kalah sih. Karena kekuatan yang dimilikinya, pada chapter 172 Thomas Andre sengaja dijadikan umpan oleh Sung Jinwoo untuk memancing monarch lain yang ingin membasmi hunter yang menjadi wadah dari para ruler. Dan dari rencana tersebut, mereka berhasil menyebak dan mengalahkan Iron Body Monarch. Lalu yang ketujuh ada Sung Il-wan. Sung Il-wan adalah ayah dari Sung Jinwoo yang merupakan salah satu hunter yang menjadi wadah dari para ruler. Di dalam cerita, Sung Il-wan ini diceritakan terjebak dan menghilang selama 10 tahun di dalam dungeon. Ya, bisa dibilang Sung Il-wan adalah hunter generasi pertama di dunia solo leveling. Karena pengetahuan tentang dungeon yang terbatas inilah yang menurut gua membuat Sung Il-wan terjebak di dalam dungeon. Karena seperti yang kita tahu, dungeon di dunia solo leveling akan tertutup sendiri selama 1 jam setelah bos dungeon dikalahkan. Di dalam dungeon inilah Sung Il-wan yang mulai kehilangan harapan bertemu dan ditawari oleh para ruler untuk menjadi wadah dari para ruler sembari mencari informasi tentang monarch yang tengah bersembunyi. Oh iya, sebelum menjadi seorang hunter, Sung Il-wan ini memiliki profesi sebagai seorang pemadam kebakaran. Sebagai pemadam kebakaran, tentunya Sung Il-wan memiliki sifat untuk selalu menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan sifatnya inilah yang membuat Sung Il-wan diperlihatkan menolong para manusia NPC yang terkena efek pertarungan antara Sung Il-wan melawan Huang Dongsu di Amerika pada chapter 61. Sebagai manusia yang menjadi wadah para ruler, kemampuan Sung Il-wan sangatlah kuat. Pada chapter 163, dirinya sanggup menahan serangan dari Frost Monarch dan Beast Monarch sendirian sembari melindungi Sung Jinwoo yang sedang mencoba bangkit menjadi Shadow Monarch. Di Amerika juga, Sung Il-wan mampu mengalahkan Huang Dongsu, hunter rank S yang sudah di-upgrade kekuatannya oleh Norma Shelner dengan sangat mudah. Pertarungan ini terjadi karena Huang Dongsu mengatakan bahwa dirinya ingin membuat Sung Jinwoo AFK dari dunia solo leveling. Di akhir hidupnya, Sung Il-wan berubah menjadi pecahan cahaya. Berbeda dengan hunter lain yang menjadi wadah ruler yang mayatnya masih ada, Sung Il-wan malah berubah menjadi pecahan cahaya. Menurut gua, hal ini terjadi karena Sung Il-wan mengalami kebangkitan ulang saat ditawari menjadi wadah dari para ruler. Inilah alasan kenapa Sung Il-wan menjadi pecahan cahaya di akhir hidupnya. Sedangkan hunter lain itu menjadi wadah dari para ruler saat mereka pertama kali awakening, bukan kebangkitan ulang seperti Sung Il-wan. Tapi ya, ini cuma teori gua aja. Lalu yang ke-8 ada Sung Jinwoo. Pada awal penciptaan, ruler dan monarch diciptakan masing-masing berjumlah 8. Namun setelah Ashborn yang dijuluki The Greatest Fragment of Brilliant Light dikhianati ke-7 ruler lain, dirinya memutuskan untuk masuk ke dalam kubu monarch. Namun karena Ashborn dulunya merupakan ruler, jadi ya gue tetap masukin dia ke dalam video ini. BTW, penjelasan lengkap tentang kisah ruler dan monarch bisa kalian lihat di video gue yang ini. Terima kasih. Sung Jinwoo dulunya adalah hunter rank E yang dijuluki sebagai hunter terlemah yang ada di dunia solo leveling. Hal ini dikarenakan dirinya memiliki jumlah energi mana yang sangat sedikit, yaitu memiliki 10 energi mana. Sedangkan hunter rank E yang normal setidaknya memiliki 70 energi mana. Ketika Sung Jinwoo memasuki dungeon rank D yang di dalamnya terdapat double dungeon kuil Kartenon, hampir sebagian partinya AFK di dungeon tersebut. Sung Jinwoo yang ikut ke dalam raid tersebut juga mengalami luka yang akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ketika Sung Jinwoo hendak dihabisi itulah dirinya mendapatkan kesempatan menjadi player yang bisa menaikkan level. Dan pada chapter 163 terungkap bahwa sistem player leveling ini merupakan sistem yang dibuat oleh arsitek untuk menciptakan manusia yang mampu menahan kekuatan dari Ashborn sang Shadow Monarch. Meskipun Ashborn sekarang termasuk ke dalam salah satu monarch, namun dulunya Ashborn adalah salah satu ruler terkuat yang dijuluki The Greatest Fragment of Brilliant Light. Oleh karena itu, gue memasukkan Sung Jinwoo ke dalam list video ini. Ya, sebagai MC dan wadah dari ruler terkuat serta monarch yang bisa meningkatkan kekuatannya, tentunya Sung Jinwoo memiliki kemampuan yang sangat hebat.
Dan kekuatan yang paling kuat dari Sung Jinwoo adalah kemampuan levelingnya yang menjadikan Sung Jinwoo tidak memiliki batasan kekuatan. Sehingga dia bisa tetap bertambah kuat seiring semakin banyaknya musuh yang sudah ia kalahkan. Bahkan di chapter 5 solo leveling side story, kemampuan Belion, shadow terkuat Sung Jinwoo, sanggup mengalahkan Outer Guard dengan mudah. Dan di chapter 8 solo leveling side story terungkap bahwa jumlah shadow Sung Jinwoo itu mencapai 10 juta pasukan shadow. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.